Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Sami Sulmet. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat salah satu tutorial menyangkut dengan cara melakukan hitung nomor atau hitung pipilan dan cocokkan pada buku angsuran serta cara membuat pelunasan pada buku angsuran atau membuat pelunasan pada saldo di buku angsuran. Untuk itu, saksikan terus videonya. Jangan di skip agar teman-teman dapat memahaminya. Namun sebelum kita masuk pada tutorialnya, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya terbaru menyangkut dengan persyariatan. Jadi yang pertama-tama kita masuk pada tabel Excel atau kita buka pada buku lembaran angsuran. Kita melihat untuk pembayarannya dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Contohnya di sini saya buat untuk bulan Agustus. Jadi saya akan menghitung untuk cocokkan pipilan di promis sama di angsuran. Jadi ini adalah pembayaran dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Namun ada yang belum lunas. Jadi pada akhir bulan kita lakukan tutup buku atau penghitungan saldo-saldo pembayaran, maka ada beberapa nasabah atau ada yang nasabah yang belum lunas sampai dengan akhir bulan dan masuk pada bulan baru. Jadi ini adalah saldonya. Untuk kita melakukan hitung nomor secara manual, kita bisa saja melakukan penjumlahan dari awal bulan. Misalkan ini kita melakukan penjumlahan secara manual. Namun di sini saya mengajarkan sedikit tips bagi teman-teman sekalian. Apabila saldonya sudah ditutup pada akhir bulan, maka untuk melakukan penjumlahan atau pencocokan antara promis dan di buku angsuran, caranya seperti ini. Sini saya sudah buat contoh untuk angsuran promisnya. Jadi misalkan di sini saya akan buat cocokkan nomor pada nasabah yaitu Ibu Samsia. Misalkan untuk saldonya di sini Ibu Samsia. Ya ini untuk pembayarannya pengambilan 500.000. Jadi untuk pembayarannya per hari 25.000. Di sini kita melihat bahwa saldonya masih 150.000, namun sudah membayar pada tanggal 1 dan tanggal 2. Jadi kita mau hitung sisa pipilannya berapa atau sisa saldonya dicocokkan dengan promis. Jadi yang pertama kita buka dulu kalkulator. Jadi kita bisa hitung untuk saldo pembayaran dari tanggal 1 dan tanggal 2. Misalkan ini adalah hari ketiga dari awal bulan, jadi tanggal 4. Karena tanggal 3-nya hari Minggu, jadi kita hitung untuk tanggal 4. Jadi untuk di tanggal 4 kita cocokkan bahwa Ibu Samsia nomor di promis sama di buku cocok atau tidak gitu. Yang pertama kita hitung bahwa pembayarannya sudah 2, berarti 50.000. Jadi 50.000 dikurangi dengan saldo 150.000, lalu dibagikan dengan angsuran per harinya. Jadi angsuran per harinya 25.000, kita langsung tekan 25.000, maka sama dengan 4. Jadi minus 4 ini adalah sisa 4 nomor. Jadi untuk Ibu Samsia
saldonya sisa 4 nomor atau sisa 4 kali pembayaran. Jadi 4 kali dikali dengan 25.000, saldonya adalah 100.000. Nah, jadi untuk Ibu Samsia kita cocokkan bahwa jadi di sini saya patokan pada operasi 24 hari. Artinya berarti untuk Ibu Samsia nomornya tinggal 4. Jadi sisa pembayarannya sudah lakukan sampai dengan tanggal 20. Jadi sisa pipilannya 4 nomor, yaitu 21, 22, 23 dan 24. Jadi kita tahu bahwa Ibu Samsia sudah melakukan pembayaran sampai dengan nomor 20. Jadi sisa 4 nomor. Nah, kita pastikan bahwa apa betul untuk pembayarannya sudah sampai dengan 20 nomor. Kita tinggal hitung manual. Untuk angsurannya 25.000 berarti kita tinggal hitung manual. Misalkan di sini yaitu 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk X-nya ini tidak membayar ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi untuk pembayaran Ibu Samsia sampai dengan tanggal 2 sudah sampai pada nomor 20 dan sisa 4 nomor. Jadi pas ya, karena di sini saya patokan pada operasi 24 hari. Ya. Jadi di sini Ibu Samsia pas tinggal 4 kali pembayaran, yaitu 21, 22, 23 dan 24. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi untuk misalkan di target 35 per hari ini sudah lakukan pembayaran tanggal 1 35.000 dan tanggal 2 25.000. Jadi untuk di tanggal 4 kita mau cocokkan bahwa untuk pipilannya sudah ke berapa dan saldonya sisa berapa, apakah di buku pas atau tidak. Jadi nanti kita hitung sama-sama. Kita lihat dulu ini atas nama Ibu Jamila, pengambilan 700.000, per harinya 35.000. Jadi kita hitung di sini kita tahu bahwa saldonya sisa 280.000, pembayarannya tanggal 1 35.000, tanggal 2 25.000. Jadi untuk mengetahui bahwa pipilannya sisa berapa nomor, kita tinggal buka pada kalkulator, lalu kita jumlahkan 35 dan 25, berarti 60.000. 60.000 ini dikurangi dengan saldo 280, kemudian dibagi dengan angsuran. Karena angsurnya 35.000, langsung tekan 35.000. Ya, jadi di sini ada komanya, didapat minus 6,2. Artinya bahwa Ibu Samsia Ibu Jamila tadi masih kurang 6 nomor setengah. Jadi untuk bagaimana caranya untuk kita tahu bahwa nomornya pas sisa 6, berarti Ibu Jamila ini harus tambah membayarnya berapa untuk dikasih pas sama nomor 6. Jadi kita tinggal kalikan saja 6 dikalikan dengan 35, karena angsurannya 35.000, dapat 210.000. 210.000 ini dikurangi dengan saldonya 280. Jadi kurang lebih pembayarannya harus
mencukupi 70.000 agar nomornya pas ke 6 atau sisa 6, bukan ke 6, sisa 6. Jadi 70.000 dikurangi dengan 35, kemudian dikurangi dengan 25, jadi sisa 10.000. Artinya jika Ibu Jamila dia membayar lagi pada tanggal 4 10.000, berarti pas Ibu Jamila untuk pipilannya sisa 6 kali. Jadi di sini untuk dipromisnya sisa 6 kali, berarti pembayarannya pastinya sudah di 18. Jadi untuk nomor 17 ini kan sudah tidak ada. Jadi untuk di 18 ini Ibu Jamila masih kurang 10.000. Jadi jika Ibu Jamila tadi dia membayar 10.000, berarti kita harus sobek nomor 18 agar pipilannya pas sisa 6. Jadi bisa dihitung dari pipilan 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu. Namun jika pada tanggal 4 Ibu Jamila membayar genap 35 lalu ditambah dengan 10.000, berarti dia tinggal 5 nomor. Artinya 35-nya untuk nomor 18, lalu 10.000 ini untuk yang masih kurang, seperti itu. Jadi itulah cara untuk kita mengetahui atau mencocokkan pipilan di promis dan di buku angsuran. Jadi kita tidak perlu untuk menghitung dari tanggal pengambilan sampai dengan terakhir bayar. Atau jadi misalkan sudah melakukan tutup buku seperti ini, kita tinggal hitung saja pembayaran sampai dengan hari ini, kemudian dikurangi dengan saldo dan dibagikan dengan angsuran per hari. Itu rumusnya. Nah, jadi kalau untuk pelunasan tinggal kita hitung saja pembayaran dikurangi dengan saldo, jadi hasilnya berapa, itulah pelunasan. Jadi misalkan di sini untuk kita mau bikin pelunasan atau ada yang lunas di contohnya di Ibu Samsia, jadi pembayarannya sudah 50.000 dikurangi dengan 150, maka hasilnya yaitu 100.000. Jadi kita masukkan 100.000. Biasanya untuk pelunasan kita beri tanda dengan warna merah. Ya, 100.000. Lalu tinggal kita tulis lunas. Kalau di buku angsuran yang manual biasanya tulis begitu tangan, ya kita tulis saja seperti ini, lunas, kemudian tulis tanggal hari ini, tanggal 4 Agustus misalkan, kemudian saldonya di sini angsurannya kita masukkan yang ini, saldo 150.000. Kemudian di sini kita tulis L, seperti itu kalau di buku angsuran. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah menggunakan Excel seperti ini, berarti tinggal kita pasang rumus saja. Jadi kalau untuk teman-teman yang menggunakan tabel Excel seperti saya, kita tinggal pasang rumus, jadi enter, kemudian sama dengan saldo ini dikurangi dengan pembayaran, maka hasilnya adalah 100. Saldonya masih sisa 100.000. Jadi saldonya masih sisa 100.000. Jadi
Jadi di tanggal 4 kalaupun Ibu Jamila mau melakukan pembayaran lunas, berarti tinggal kita masukkan 100.000. Biasanya untuk lunasan tandai dengan pena merah 100.000, berarti di sini kan sudah otomatis lunas, saldonya menjadi 0 seperti itu. Di sini juga saldonya 175. Kalau hari itu dia melakukan pelunasan juga, tinggal kita masukkan 175.000, 175. Jadi saldonya adalah 0. Ya, seperti itu cara mencocokkan promis pada pimpilan dengan buku angsuran. Kenapa kita pakai mencocokkan? Karena biasanya untuk di lapangan ada juga nasabah yang teliti menyangkut dengan pembayarannya. Jadi misalkan untuk angsurannya 25.000, ya setiap kali mengangsur 25.000 maka kita sobek awal dari nomor 1. Kemudian yang berikutnya, jika besoknya dia melakukan pembayaran lagi, ya untuk di nomor 2 kita sobek lagi 2, seperti itu. Jadi mungkin itu saja apa yang dapat saya jelaskan menyangkut dengan cara menghitung nomor pada buku angsuran dan mencocokkan, kemudian cara melakukan pengisian pelunasan pada saldo. Bagi teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika teman-teman tidak memahaminya ataupun kurang memahami menyangkut dengan hal-hal yang lain, bisa bertanya pada kolom komentar. Mungkin itu saja akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam